Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hidup ini tuh kayak perlombaan, dan di perlombaan itu kita sering banget ngelirik ke jalur orang lain, ngebanding-bandingin kecepatan mereka sama kecepatan kita. Nah, hari ini kita bakal coba ngebongkar jebakan perbandingan ini dan nemuin gimana caranya biar bisa fokus ke satu-satunya jalur yang paling penting, jalur kita sendiri. Sering kan, kita lagi asik scroll media sosial, lihat pencapaian orang lain, terus langsung kepikiran, kok dia bisa, aku enggak, atau kayaknya ada yang salah deh sama jalan hidupku. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget kok di dunia yang super terkoneksi ini. Dan ya, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Buat ngebahasnya, kita bakal bedah sebuah renungan yang dalam banget nih, dari tanggal 23 Mei 2026. Walaupun kedengarannya jadul banget, teks ini justru pakai cerita lama buat ngasih jawaban yang relevan banget buat kita sekarang. Jawaban tentang gimana caranya kita bisa berhenti ngebanding dan mulai benar-benar ngejalanin hidup kita sendiri. Oke, jadi semua ini berawal dari satu momen. Satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu gangguan besar. Yuk kita telusuri akar masalahnya di bagian pertama ini. Coba bayangin deh, kamu jadi Petrus. Kamu baru aja dikasih sebuah misi hidup. Misi yang bakal nentuin sisa hidupmu. Misi yang besar, menantang, sekaligus bikin takut. Ini momen yang super penting. Harusnya kan semua fokusmu ya ke situ. Tapi apa coba yang dilakuin Petrus? Di momen krusial itu, fokusnya malah buyar. Dia nengok ke murid lain terus nanya, Tuhan kalau dia gimana? Manusiawi banget kan? Sering banget kita kayak gitu. Udah dikasih tugas penting, malah sibuk mikirin urusan orang lain. Lah pertanyaan Petrus yang buyar tadi justru dapat jawaban yang wow, jadi inti dari semua pesan ini. Jawaban yang ngasih tahu kita, apa sih satu-satunya tugas kita yang sebenarnya? Dan jawaban Yesus? Wah, tajam, to the point, dan benar-benar di luar dugaan. Itu bukan urusanmu. Kamu, ikutlah aku. Dengerin baik-baik ya, ini bukan cuma teguran. Ini tuh sebuah perintah yang justru membebaskan. Panggilan buat kita balik fokus ke satu hal yang bisa kita kendaliin, langkah kita sendiri. Jadi, apa sih artinya panggilan kamu itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak peta harta karun yang dibikin khusus buat kamu. Perintah buat ikut aku itu kayak instruksi buat fokus baca peta kamu, bukan malah ngelirik peta orang lain terus nanya-nanya, kok rute dia kayaknya lebih gampang ya? Cerita tadi mungkin udah ribuan tahun yang lalu ya, tapi kebiasaan Petrus buat ngebandingin diri ini, masih nempel banget di kita semua kan? Sekarang yuk kita lihat rantai-rantai modern apa aja yang sering bikin kita jadi salah fokus. Sama kayak Petrus yang keganggu sama nasib orang lain, kita juga sering banget keganggu sama hal-hal yang kita anggap sebagai rantai di hidup kita. Kita ngelihat keterbatasan kita, terus kita biarin itu semua ngestop langkah kita. Coba deh kita lihat daftar rantai ini. Situasi ekonomi, umur, kesehatan, masalah pribadi, sampai perasaan gak mampu. Coba jujur deh, mana nih yang paling sering kamu rasain ngebelenggu? Kita semua pasti punya kan? Dan inilah yang sering jadi alasan buat kita berhenti atau malah mulai ngebandingin diri. Tapi gimana kalau sebenarnya semua keterbatasan itu nggak punya kuasa sama sekali buat ngentiin kita? Bagian selanjutnya bakal nunjukin sebuah kebebasan yang sering banget tersembunyi, pas di balik tembok yang kita bangun sendiri. Nah, buat buktiin poin ini, renungan ini ngajak kita lihat kisahnya Paulus. Kalau ada orang yang punya segudang alasan buat ngerasa terbatas, ya dia orangnya. Tapi kisahnya ini bakal ngebalikin semua logika kita tentang apa itu rintangan. Lihat deh kontrasnya. Luar biasa banget. Di satu sisi, keterbatasan fisiknya Paulus, dia seorang tahanan, dirantai di Roma, tapi di sisi lain, realitas spiritualnya, dia memberitakan kebenaran tanpa rintangan apapun. Gila kan? Rantai di tangannya itu, ternyata nggak bisa ngebelenggu misinya sama sekali. Ini pelajaran yang penting banget buat kita semua. Tujuan hidup kita itu nggak nungguin kondisi sempurna dulu. Tujuan hidup kita nggak peduli sama keadaan di luar sana. Dia cuma butuh satu hal, hati yang berkomitmen buat terus jalan apapun rintangannya. Oke, jadi gimana caranya kita bisa nerapin semua ini? Nah, bagian terakhir ini bakal ngerangkum semuanya jadi satu langkah praktis, yaitu doa penerimaan. Intinya cuma satu teman-teman, tetaplah setia pada jalanmu sendiri. Mau jalan itu kelihatan keren di mata orang atau cuma jalan setapak yang sepi, yang penting bukan penilaian orang lain, tapi kesetiaan kamu sama panggilan unikmu itu. Dan renungan ini ditutup dengan doa yang, singkat banget, tapi rasanya membebaskan banget. Ya Tuhan,
Pakailah hidup kami apa adanya untuk kemuliaan namamu. Dengerin kata-kata itu, apa adanya. Bukan, nanti kalau kami udah sempurna, atau kalau kami udah sukses. Bukan. Ini doa penerimaan total, pasrah, buat dipakai sekarang juga dengan segala keterbatasan kita. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Di tengah semua kebisingan, semua perbandingan, dan semua rantai yang mungkin kamu rasain, kira-kira apa sih satu tugas yang benar-benar penting yang minta fokus penuh dari kamu saat ini? Terima kasih sudah menyimak.